Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, kali ini Bapak ingin memberikan pembelajaran tentang pembelajaran tema 5 PB2. Nah, kita akan memulai anak-anakku sekalian tentang pembelajaran tema 5 PB2 mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita memulai, kepada anak-anak dipersilakan berdiri, kita sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian, dengan berdoa supaya pembelajaran kita lebih bermakna. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran tema 5 ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, supaya lebih jelas, Bapak akan uraikan ya. Nah, Bapak yakin kalian sudah pernah mendengar kata cahaya ya? Jadi definisi cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Nah, anak-anakku sekalian, supaya lebih jelas, ayo kita lakukan percobaan. Nah,
Anak-anakku sekalian, pada percobaan satu kalian bisa melihat ada seorang anak laki-laki ya melihat sebuah lilin. Nah, nanti Bapak akan kasih pertanyaan tentang kegiatan apa yang dilakukan. Ya. Selanjutnya pada percobaan kedua, apa yang terjadi ya, satu gelas kemudian di center, sehingga apa yang terjadi pada percobaan yang kedua. Selanjutnya pada percobaan yang ketiga, nah di sini ada dua cermin ya, kemudian satu buah senter. Nah, kegiatan apa pada percobaan tiga ini? Nanti anak-anak harus bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya pada percobaan 4, sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, dalam gelas yang berisi air ini diisi satu pensil. Nah, kalian harus bisa menjelaskan terjadi apa ya. Nah, di sini ada laporan kegiatan percobaan ya. Di sini satu nama percobaan. Nah, pada gambar percobaan 1 kalian bisa lihat apa bahan-bahannya, alatnya, kemudian langkah kerja, hasil pengamatan dan kesimpulan. Selanjutnya juga percobaan 2, tujuan percobaan, percobaan 3 sampai percobaan 4. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nanti kalian bisa, kalau kurang jelas bisa bertanya dengan Bapak Ibu ya. Nah, pada gambar di sini ini ada sebuah gambar hutan ya. Gambar hutan ini disinari dengan matahari. Sinar matahari ini termasuk juga cahaya. Nah, kalian bisa melihat ya, sinar cahaya matahari ini seperti apa ya, perambatannya pada gambar yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah cahaya merambat lurus ya, pada pohon-pohon yang ada di hutan ya. Nah, selanjutnya ada sebuah mangkok bening kemudian disinari dengan senter, jadi cahaya senter. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, dari percobaan ini anak-anak bisa menyimpulkan cahayanya seperti apa. Nah, dari percobaan ini ternyata cahaya menembus benda bening. Nah, selanjutnya ada sebuah korek api yang mempunyai senter kemudian dipancarkan ke sebuah cermin. Nah, cahaya tersebut ternyata memantul atau dapat dipantulkan. Nah, pada percobaan yang keempat ya, ternyata pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dilihat seolah-olah patah ya. Ternyata adanya cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, jadi seolah-olah kita melihat pensil itu seperti patah. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, di dalam percobaan itu dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini dibuktikan pada percobaan 1 tadi. Anak bisa melihat
sinar lilin ya pada kertas yang dikasih lubang merambat lurus cahayanya sampai ke mata. Nah, pada percobaan yang kedua, gelas bening yang dipancarkan dengan cahaya senter akan menembus tembok atau dinding sebelahnya. Terus pada percobaan yang ketiga dapat disimpulkan cahaya dapat dipantulkan, dan ini bisa dibuktikan dari dua buah cermin pada percobaan 3 yang disinari dengan cahaya senter. Nah, yang selanjutnya percobaan 4, cahaya dapat dibelokkan dengan dibuktikan sebelah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air ternyata kelihatan belok, maka seperti dibiaskan. Atau anak-anakku sekalian pernah melihat kolam yang jernih airnya yang di dalamnya kelihatan dangkal, padahal ternyata kolam itu dalam ya karena ada pembiasan cahaya. Nah, selain itu juga anak-anakku sekalian ya, cahaya juga dapat diuraikan. Jadi cahaya dapat diuraikan atau dengan kata lain dispersi cahaya. Nah, untuk mengenai sifat-sifat cahaya, anak-anakku sekalian bisa kalian googling di internet ya, ditanya dengan Mbah Google supaya lebih jelas. Nah, untuk kali ini Bapak akhiri pertemuan kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.